Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, luar biasa. Baik, selanjutnya Ketua Kelas maju ke depan untuk pimpin doa laki. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan aktivitas belajar mengajar kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Selanjutnya Ibu meminta kalian untuk merapikan tempat duduk kalian atau yang ada di sampah-sampah di samping kiri kanan kalau bersih. Sudah? Sudah, Bu. Rapi? Rapi, Bu. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua masuk, Bu. Semua masuk? Iya, Bu. Baik. Dan sebelum itu kita melanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Garuda Pancasila. Silakan duduk. Dan selanjutnya mungkin di sini kita materi pada hari ini tentang penanganan virus. Mungkin ada yang tahu di sini tentang virus. Ada yang tahu? Mungkin waktu SMP belajar tentang virus. Apa itu virus? Apa itu virus? Siapa yang menjawab? Silakan. Apa itu virus? Virus itu penyakit. Toh? Jadi Ibu kasih pertanyaan pemantik di sini. Apa yang menyebabkan pandemi sekarang ini? Ada yang bisa menjawab? Saya. Ya, silakan. Penyebab dari infeksi corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, yaitu melalui percikan liur, batuk dan bersin, dan menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Ya, betul. Pertanyaan kedua. Apa nama virus yang menyebabkan saat ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Virus sindrom pernapasan coronavirus 2 atau COVID-19. Pertanyaan. Jadi kita sekarang masuk di inti pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini peranan virus yang menguntungkan dan merugikan.
Dan yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan pencegahan dan pengobatan infeksi virus dengan tepat. Di sini ada peranan virus dalam kehidupan. Di sini aku mau tanya kalian, pernahkah kalian mengalami bersin atau melihat seseorang yang sedang bersin? Yang ini dia punya gambar ya? Ya, Bu. Jadi ini penyebabnya adalah karena virus. Jadi peranan virus di sini ada dua, yaitu merugikan dengan yang menguntungkan. Sabar, ada videonya sini, kita nonton sama-sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dioningsi. Kali ini kita masih membahas bab virus, yaitu materi tentang peranan virus yang menguntungkan. Oke, disimak baik-baik ya. Peranan virus yang menguntungkan yang pertama adalah terapi gen. Seperti yang kalian lihat pada gambar ya, teknik terapi gen untuk mengobati kelainan genetik ADD, yaitu adenosin diaminase defisiensi, yang menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak memiliki enzim AD. Menggunakan retrovirus sebagai vektor untuk memasukkan gen pengkode enzim AD, adenosin diaminase, ke dalam sel limfosit T yang abnormal. Peranan virus yang menguntungkan yang kedua adalah pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Peranan virus yang menguntungkan yang ketiga adalah pengobatan secara biologis. Pengobatan secara biologis dengan cara melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. Misalnya dengan menggunakan bakteri patch, yaitu virus yang menyerang bakteri, dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Peranan virus yang menguntungkan selanjutnya adalah pemberantasan serangga hama. Bisa kalian lihat gambar ya. Nah, pemberantasan serangga hama bisa dilakukan oleh baculovirus yang digunakan sebagai bioinsektisida yang tidak mencemari lingkungan. Nah, demikian tadi materi tentang peranan virus yang menguntungkan. Selanjutnya kita akan membahas peranan virus yang merugikan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi video virus yang menguntungkan. Jadi sekarang kita pindah virus yang merugikan. Jadi kita lanjut ya di video yang virus merugikan. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sejarah dan ciri-ciri serta cara virus berkembang biak. Sekarang saatnya
selanjutnya kita akan mempelajari mengenai peranan virus di dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya virus bersifat merugikan. Ya, virus bisa menyerang hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Yang pertama kita akan bahas adalah virus menyerang tumbuhan. Ini adalah gambar dari virus mozaik tembakau atau tembakau mozaik virus. Virus ini menyebabkan penyakit mozaik pada daun tembakau. Di dalam juga kita lihat ada bercak kuning pada daun tembakau. Nah, ini bisa mengakibatkan menghambat pertumbuhan daun tembakau. Contoh yang kedua adalah virus tumor. Kalau kamu lihat gambar, ini adalah gambar dari tanaman padi. Nah, virus tumor ini menyerang batang dan akar padi, sehingga menyebabkan tumbuhan padi menjadi kerdil atau pertumbuhannya tidak normal. Virus ini biasanya ditularkan melalui serangga, yaitu wereng coklat dan wereng hijau. Selanjutnya adalah virus yang menyerang hewan. Yang pertama yaitu seperti pada gambar kita lihat ini adalah penyakit rabies. Nama virusnya adalah rabies virus. Virus ini bisa menyerang sistem saraf pada hewan. Yang digambar adalah hewannya anjing. Nah, penyakit ini bisa menular manusia melalui gigitan hewan yang telah menderita penyakit rabies. Yang kedua yaitu virus yang menyerang hewan adalah penyakit tetelo. Virusnya namanya Paramyxovirus. Penyakitnya NCD, Newcastle disease, atau dikenal dengan penyakit tetelo atau disebut juga parrot fever. Ini penyakitnya menyerang pada ayam, yaitu unggas khusus umumnya, dan penyakit ini bisa menyebabkan mencret dan batuk-batuk. Coba lihat ayamnya sampai kayak begitu ya, itu ayamnya kena penyakit tetelo. Selanjutnya adalah varicella zoster atau dikenal dengan cacar air. Penyakit ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan yang berisi air, dan lama-lama dia akan mengering, dan tapi sebelumnya dia akan mengalami gatal. Nah, bisa tumbuh di daerah wajah, tangan, belakang telinga, atau sekujur tubuh. Nah, contoh yang kedua ini yang sedang kita alami pandemi COVID-19, yaitu virus corona. Kata corona berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Jika dilihat dari mikroskop, virus ini memang terlihat seperti lingkaran berduri dengan gumpalan kecil yang terlihat ke permukaannya, seperti yang kamu lihat berikut ini. Penyebaran virus corona berasal dari percikan droplet yang terkena dari orang terinfeksi atau yang terkena ke orang yang lain. Tapi intinya adalah kita harus menjaga kekebalan tubuh kita supaya tubuh kita memiliki imun yang kuat dan tidak mudah terserang. Kalau mau tahu cara berkembang biak virus, kamu bisa lihat di video pembahasan tentang reproduksi atau replikasi virus. Intinya yang perlu kita jaga adalah kesehatan tubuh kita, kebersihan tubuh kita, dan lingkungan sekitar kita. Di dalam menjaga kesehatan tubuh kita, pastinya kita memerlukan makanan yang bergizi, lalu yang cukup, tidur yang cukup, serta sinar matahari dan juga asupan gizi yang seimbang. Kamu harus ingat pada video pembahasan sebelumnya tentang ciri-ciri dan sifat virus, di mana virus nggak bisa hidup kalau berada pada benda yang mati. Dia bisa hidupnya hanya pada benda yang hidup. Oleh sebab itu, untuk benda-benda sekitar rumah kita, baiknya kita menyemprotkan desinfektan supaya membunuh dari virus itu sendiri. Semoga kita selalu sehat ya. Jangan lupa selalu pakai masker dan juga menjaga jarak kalau ketemu sama orang. Jangan melakukan aktivitas yang tidak penting di luar rumah ya, tetap di rumah aja. Manfaat virus yaitu yang pertama pada pembuatan vaksin ya. Jadi vaksin adalah virus yang dilemahkan yang digunakan untuk melawan dan mengenali virus itu sendiri kalau datang menyerang tubuh makhluk hidup. Nah, untuk vaksin corona udah ketemu belum? Ada yang tahu belum? Belum ketemu ya? Nah, kalau belum ketemu berarti
Berarti intinya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita biar nggak kena virus corona. Oke. Yang kedua yaitu terapi gen. Melalui terapi gen jahat penyebab penyakit pada virus dapat diperdaya sehingga menjadi gen-gen yang baik atau penyembuh. Intinya manfaat virus lebih dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika. Dan selanjutnya tadi itu yang peranan virus yang menguntungkan dengan virus merugikan. Di sini ada peranan virus yang menguntungkan. Di sini ada gambar berbagai macam obat-obatan ya. Yang pertama di sini membuat antitoksin, melemahkan bakteri dan memproduksi vaksin. Dan adapun di sini merugikan pada hewan, tumbuhan dan manusia. Yang pertama di situ gambar hewan, yaitu sapi. Dia terkena penyakit putih. Sedangkan tanaman padi yang berwarna kuning itu dia terkena hama, dinamakan dengan wereng. Yang ketiga yang ada gambar manusia, dia kena penyakit cacar. Di sini ada berbagai penyakit yang menyerang pada manusia. Yang pertama di sini ada herpes, ada cacar variola, cacar air, varicella. Kadang di sini cacar air varicella biasa disebabkan oleh virus varicella. Sedangkan influenza di sini biasa disebabkan karena penyakit pernapasan atau biasa disebut dengan virus swine influenza. Di sini campak ada juga X. X itu biasa disebut dengan apa? Virus HIV. Sedangkan SARS di sini penyakit yang menyebabkan juga dengan virus atau pendarahan yang parah. Ada hepatitis, ada gondrongan dengan Ebola. Selanjutnya penyakit yang menyerang hewan. Jadi yang pertama di sini bagian A, penyakit mulut pada hewan. Tadi kan video kita sudah nonton toh, yang ini yang gambar apa ini? Gambar anjing atau biasa disebut dengan rabies. Yang kedua penyakit kutil. Ini ada gambar hewan atau sapi. Yang ketiga di sini atau bagian C, tetelo, gambar ayam. Dia terkena juga dengan penyakit atau virus tetelo. Di sini ada berbagai penyakit pada tumbuhan. Yang di atas tadi apa yang Ibu sampaikan tadi tentang tanaman padi yang sedang menguning. Dia terkena hama. Sedangkan yang kedua yang gambar tumbuhan itu adalah tembakau. Dia juga terkena penyakit. Dia berwarna kuning. Jadi di sini tumbuh dengan mosaik, dia terkena penyakit til. Biasa juga disebut dengan penyakit til. Di sini pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan dengan cara pemberian vaksin. Jadi harus dikasih vaksin. Sedangkan pengobatannya di sini cara pemberian interferon dan remoterapi antivirus. Mungkin selesai nonton tadi video apa yang ini paparkan di atas. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. apa yang dimaksud dengan virus menguntungkan? Virus yang menguntungkan di
sini dimanfaatkan untuk beberapa pemberian antibodi, melemahkan bakteri dan reproduksi vaksin. Bagaimana? Selanjutnya pertanyaan kedua, mungkin ada yang mau bertanya. Saya Bu, jelaskan peranan virus yang merugikan. Peranan virus yang merugikan di sini yang terutama pada tumbuhan, manusia dengan hewan yang terserang penyakit. Jadi sudah kita selanjutnya lagi mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi ibu akan bagi kelompok. Jadi satu kelompok 5 orang ya. Jadi kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini belakang. Jadi ibu bagikan kalian punya LKPD. LKPD itu lembar kerja siswa peserta didik. Influenza dan kelompok 3 virus hepatitis. Jadi ibu di sini suruh kerja, kalian punya presentasi hari ini. Jadi yang pertama untuk pencegahan dengan cara pengobatan. Jadi cari di sekitar lingkungan kalian. Silakan dikerjakan. Silakan dikerja. Jangan lupa tulis nama kelompok yang ada pada LKPD yang ibu tadi bagikan. Ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya. Kalau ada yang tidak mengerti,
Pelan-pelan, berat-beratnya. Silakan dikerja. Silakan dikerja. Kalau ada yang tidak jelas, ditanyakan ya sama ibu ya. Iya, Bu. Ada yang tidak dimengerti, ditanyakan, bertanya. Silakan kerjasama. Gimana? Jangan terburu-buru mengerjakannya ya, karena waktu masih lama. Jadi pelan-pelan saja. Iya, Bu.
Kalian ada buku paket di situ, silahkan dibuka. Materinya yang ada di situ silahkan dibuka. Nah.
Berkuat, berkuat.
Sudah ke belum? Hah? Belum. Belum. Cek lagi. Ya. Kerja. Baru kedua. Gimana sudah? Ya, sudah. Semua sudah? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah? Baik, kalau begitu kelompok 1 maju ke depan untuk presentasikan hasil kerja kalian. Silakan. Silakan maju ke depan. Kalian kelompok 2 bertanya. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan memberitahukan hasil diskusi kami. Dengan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Jane Elizabeth Marcella Alisa. Dan di samping kanan saya, Naim Jopari dan Samuel Lakondi. Di samping kiri saya, Esa Usawese Maria dan Ednan Marani. Materi yang kami dapat dari guru tentang virus corona yang akan dibawa oleh teman saya, Naim Jopari.
kami. Waktu dan tempat saya silakan. Silakan. Besar suara. Materi yang kami bawa di siang hari ini tentang virus corona. Pandemi COVID-19 disebabkan oleh virus ini. Demam, batuk kering, gejala yang Kasih besar suara supaya yang lain dengar. Karena sebentar kelompok 2 dengan kelompok 3 dia bertanya jadi harus kasih besar suara supaya materi apa yang kalian paparkan di situ dia bertanya. Kelompok 1, virus corona. Pandemi COVID-19 disebabkan oleh virus ini. Demam, batuk kering, kelelahan, dan kesulitan bernafas. Hanyalah beberapa gejala yang berkisar dan ringan hingga parah. Cara mencegahnya adalah disarankan untuk mencuci tangan dengan cara yang benar, yaitu dengan air mengalir dan sabun ketika tangan dalam keadaan kotor. Apabila terlihat bersih, dianjurkan untuk mencucinya dengan antiseptik dan lakukan 6 langkah cara cuci tangan selama 20 hingga 30 detik sebagai cara mencegah virus corona. Cara pengobatannya adalah 1. Pada pasien bergejala ringan, lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Yang kedua, selalu menggunakan masker jika keluar rumah atau saat Anda berinteraksi dengan anggota keluarga. Yang ketiga, terapkan etik batuk. Yang keempat, ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Apakah ada dari kelompok 2 dan kelompok 3? Pertanyaan buat kami kelompok 1. Ini dari kelompok 3. Suara kasih besar suaranya ya, kasih besar suara. Suara dikasih besar. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menghentikan penyebaran virus corona ini. Ada 3 cara. Yang pertama, tindakan yang bersifat pasif. Virus corona menyebar melalui droplet penderitaan yang akan jatuh beberapa meter dari penderitaan, sehingga disarankan agar terdapat jarak kurang lebih 2 meter ketika berinteraksi dengan seseorang. Yang kedua, tindakan yang menggunakan bahan kimia. Salah satu cara agar virus tidak dapat menginfilasi seringat. Yang ketiga, bersifat biologis. Untuk bertahan dari serangan penyakit, tubuh manusia memiliki sistem kekebalan tubuh. Apakah jawaban kami dari kelompok 1 atau kelompok 3 benar? Benar. Apakah dari kelompok 2 ada pertanyaan buat kami kelompok 1? Baik, kami dari kelompok 2 yang bertanya. Tolong sebutkan ciri-ciri virus yang ada. Di sini terdapat 3 ciri-ciri virus. Yang pertama, virus bersifat seluler, tidak mempunyai sel. Yang kedua, virus tidak bergerak. Yang ketiga, berukuran mikroskopik, yaitu sel taring 20 hingga 300 mg. Apakah jawaban kami dari kelompok 1 atau kelompok 2 benar? Benar. Terima kasih. Itulah hasil presentasi kami. Waktu dan tempat saya kembalikan. Selanjutnya untuk kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 maju ke depan.
Jangan di depan aja. Silakan dari kelompok 2. Baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya Ismawarda, di samping kanan saya Nana Ruhukayat, di samping saya Nur Papadoy, di samping kiri saya ada Charles Kaikatui dan Muhammad Amin. Kami akan mempresentasikan tentang virus influenza. Suara Pak, kasih besar. Suara dikasih besar. Suaranya dikasih besar. Supaya jelas. Suaranya dikasih besar. Virus penyebab flu atau influenza dapat menimbulkan gejala seperti demam, pilek, sakit tenggorokan, bentuk dan nyeri otot. Cara mencegah flu: tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan, tidak menggunakan barang pribadi dan influenza secara rutin, menggunakan cairan disinfektan untuk membersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Cara pengobatan: pengobatan terdiri dari cairan dan perubahan aktivitas. Flu diobati terutama dengan Suaranya kasih besar supaya jelas. beristirahat jelas. dan cairan untuk membantu tubuh melawan infeksi. Penghilangan rasa sakit, anti peradangan yang tersedia bebas dan membantu menghilangkan gejala. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 3 dan 1? Angkat tangan dari kelompok 1. Ya baik, kami kelompok 1 ini. Bagaimana siklus hidup virus influenza? Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab. Siklus hidup virus influenza dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu meningkatkan virus ke sel target dan masuk ke dalam sel inang. Apakah jawaban kami benar? Benar. Pertanyaan selanjutnya. Baik, apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Ya baik, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara virus influenza menginfeksi? Virus tersebut dapat menyebar dengan mudah ketika menghirup percikan air liur di udara. Kasih besar suara, Dari suara. penderita flu saat bersin atau batuk. Apakah jawaban kami tepat? Terima kasih, itulah hasil presentasi kami. Silakan duduk. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kelompok 3. Ya baik, kami dari sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, saya sendiri Farol Beryanggi. Di sebelah kanan saya ada Tobias Sayori dan Pedra Marisan.
sebelah kiri saya ada Carolina, Miss Candy, dan Amelia. Iya, yang akan membaca materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Waktu dan tempat saya berikan kepada Fedra Marisma. Virus hepatitis. Gejalanya seperti rasa lesu, nafsu makan berkurang, air kencing warna. Cara mencegah: menerapkan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan matang dan bersih. Menghindari kontak dengan orang yang sakit, kurang mobilitas. Cara pengobatan terdiri dari langkah pencegahan dan perawatan diri. Kondisi ini akan hilang sendiri dalam waktu 1 atau 2 bulan. Istirahat dan hidrasi yang cukup dapat membantu. Hindari alkohol dan istirahat dapat sembuh dengan sendirinya dan rehidrasi. Ya baik, itu materi yang kami bawa pada pagi hari ini. Apa ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Ya, kami dari kelompok 1 mau bertanya bagaimana hepatitis virus menyebabkan kerusakan hati. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena pembekakan yang terjadi ketika jaringan tubuh terluka atau terinfeksi. Apakah jawaban kami benar? Kelompok 1. Apa ada lagi pertanyaan dari kelompok 2? Kami dari kelompok 2 yang bertanya, bagaimana virus hepatitis dapat masuk ke dalam tubuh? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Melakukan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, terutama kontak cairan tubuh seperti ciuman. Bagaimana jawaban kami? Benar. Oke baik, sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Waktu saya kembalikan kepada Ibu. Itulah tadi hasil presentasi kalian. Saya lihat kalian macam tidak semangat kan? Jadi mari kita berdiri semua untuk ice breaking supaya macam ada yang sedang tak tidur.
Gimana Pak? Ya Bu. Silakan dikerja. Silakan dikerja. Bagaimana? Tulis nama. Silakan bekerja. Ada yang kurang jelas? Gimana?
Gimana? Silahkan bertanya kalau ada soal yang kurang jelas. Ya, Bu. Jangan lupa tulis nama dan kelas.
Dan sudah selesai, bisa kumpul. Silakan. Ingat, tulis nama dan kelas. Nah, silakan kumpul. Mari. Dan sudah selesai, bisa kumpul. Mari, mari. Semuanya sudah? Sudah, Bu. Selanjutnya kita ice breaking lagi supaya tambah semangat. Ya, Bu. Jadi sebelum kita tutup di sini, Ibu akan menyimpulkan hasil materi tadi tentang peranan virus. Di sini peranan virus berbagai kehidupan di sini sebagian besar dapat merugikan. Karena kenapa? Karena cara hidupnya bersifat parasit, intraseluler dengan objektif pada sel hidup. Dan selanjutnya, namun ada beberapa jenis virus yang dapat dimanfaatkan di sini untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua atau kesejahteraan manusia.
Dan yang ketiga, beberapa manfaat virus di sini yaitu untuk pembuatan vaksin. Virus juga dapat di sini digunakan untuk pengobatan secara biologis dan membentuk hama dapat digunakan dalam teknologi genetika, misalnya tanpa gen. Jadi itu tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini tentang peranan virus. Jadi yang tadi anak-anak sekalian tadi kita lihat punya hasil observasi atau evaluasi post-test pada siang hari ini, semua hasilnya memuaskan. Tepuk tangan. Dan selanjutnya, jadi selanjutnya di sini anak-anak sekalian harus rajin belajar. Jangan pemalas sekolah, rajin di rumah. Jadi di sini anak-anakku saya harus terapkan di sini karena supaya kalian rajin supaya dapat prestasi di sekolah atau cara menghormati kedisiplin waktu. Karena saya di sini anak-anak sekalian kadang ada yang tidak tepat waktu. Di sini yang terutama di sini tentang kedisiplinan, disiplin waktu dan disiplin dan selanjutnya Ibu harapkan anak-anak sekalian rajin belajar. Apa yang Bapak Ibu kasih harus dikerjakan seperti ini, tugas di rumah. Jangan pemalas sekolah. Kalau ada tugas kerja, jangan banyak bermain. Utamakan cara menghargai atau menghormati Bapak Ibu guru di sekolah. Jangan suka melawan. Ya, dan itu tadi hasil presentasi kalian. Dan sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa. Ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa penutup. Teman-teman serta ibu guru, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita satu berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, materi pada siang hari ini sudah selesai dan Ibu tutup. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Maju. Oke.